Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan membawa hati kita untuk menyembah dan memuji namanya. Mari kita siapkan hati kita. Biarkanlah Tuhan yang layakkan kita untuk bertemu dengannya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Rajaku. Allah yang terbaik untuk kami Bapa. Allah yang terhebat untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang terbaik untuk kami Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau Allah yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, glory, haleluya. Makasih Yesus, sepanjang umur hidupku.
saja yang kami puji dan muliakan Tuhan. Mengucap syukur buat segala lawatan yang telah Kau berikan untuk kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami dan kuduskan kami Bapa. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak lebih lagi Tuhan kepadamu Bapa. Biarkan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Yesusku. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita lebih lagi untuk Tuhan. Kita berjalan bersamanya karena Dia memberikan kemenangan untuk kita. Haleluya. Alangkah indahnya. Siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita, layakkan hidup kita untuk dapat masuk dan menerima firman yang telah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Rajaku, Kau yang terbaik untuk kami Tuhan. Kuasa-Mu yang terbesar untuk kami Bapa, kuasa-Mu yang terbesar untuk hidup kami Tuhan. Sebabnya Engkaulah penolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu.
yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita katakan lagu ini dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Sekalipun kami belum bisa bertatap muka di gereja, tetapi kehadiran Tuhan sungguhnya karena Engkau adalah maha hadir. Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara atas setiap kami supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan, melewati setiap tantangan yang ada yang kami hadapi hari-hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara soal kesatuan di dalam Kristus yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita membuka bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala kebutuhan, segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat terakhir, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar soal kesatuan di dalam Kristus. Ada dua hal yang penting Bapak Ibu Saudara yang mau saya bagikan kepada setiap kita, yaitu dua hal yang mengancam persatuan gereja Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita akan mempertontonkan keadaan yang sangat memprihatinkan, karena seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri bahwa di hari-hari terakhir atau di akhir zaman Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang-orang yang sukanya itu berselisih paham, sukanya mencari keributan Bapak Ibu Saudara, tidak suka damai, bahkan lebih suka hal-hal yang jahat. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan melihat di ayat yang pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Efesus, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kesatuan di dalam Kristus itu adalah tujuan daripada Tuhan itu sendiri. Seperti doanya Yesus, jadikanlah kami satu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesatuan itu adalah tujuan. Tidak bisa terelakkan lagi kita sebagai orang percaya harus bersatu.
seperti visi dan misi dari gereja kita, supaya kita bersatu Bapak Ibu Saudara. Bersatu bukan berarti sama. Bersatu itu dari berbagai perbedaan untuk menjadi satu. Satu apanya Bapak Ibu Saudara? Satu pemikirannya, satu tujuannya. Tentunya kita akan melihat banyak perbedaan yang mungkin akan bergesekan dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita bisa melihat bagaimana perselisihan pernah terjadi di murid-muridnya Yesus gitu. Paulus dan Petrus pun pernah berselisih paham Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti mereka lantas berpisah satu dengan yang lain. Ya, tetap mereka di dalam kesatuan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang yang dipenjarakan. Apa maksudnya yang dipenjarakan ini Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai orang percaya itu sebenarnya kita sudah memberikan jiwa kita kepada Tuhan untuk ditawan Bapak Ibu Saudara. Jadi dipenjarakan itu tentunya kalau secara fisik kita tidak bisa bebas untuk pergi kemana-mana gitu. Kita tidak bebas untuk bergerak kemanapun. Tertutup, dibatasi Bapak Ibu Saudara. Nah, di penjara yang dimaksud dengan Paulus adalah jiwa kita itu diserahkan kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Tuhan. Jadi orang-orang percaya adalah orang-orang yang dipenjarakan jiwanya oleh kendali Tuhan. Nah, jadi kalau kita dikendalikan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka hal-hal yang rohani tentunya yang akan muncul dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan lagi hal-hal yang duniawi Bapak Ibu Saudara. Itu artinya dipenjarakan oleh Kristus. Nah, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, kita sebagai orang percaya itu sudah dipanggil. Kapan panggilan itu? Ketika kita mempercayakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia Bapak Ibu Saudara. Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memiliki kasih. Nah, jadi dasar kita ketika kita mau bersepakat untuk bersatu di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita harus memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang dipenjarakan dan kita harus berpadanan dengan panggilan itu sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus, ya. Jadi visi kita adalah menjadi seperti Kristus, bukan menjadi seperti Tuhan dalam hal ketuhanannya, tetapi menjadi seperti Kristus adalah memiliki pikiran dan perasaan yang sama Bapak Ibu Saudara. Itu artinya menjadi seperti Kristus. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, dua hal yang mengancam persatuan gereja. Yang pertama adalah perselisihan antar orang Kristen itu sendiri. Jadi selama kita masih suka berselisih, ya Bapak Ibu Saudara, kita lebih mementingkan ego kita sendiri dibandingkan orang lain. Lebih menganggap kita jauh lebih penting dibanding orang lain. Itu artinya kita sedang tidak mau bersatu. Kita tidak pantas bersatu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita masih mementingkan diri kita sendiri. Di ayat yang kedua dan yang ketiga, di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi modal pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini modal kita untuk bersatu Bapak Ibu Saudara. Tentunya menjadi satu itu gak gampang. Kalau kita mau menjadi satu tapi kita masih dengan gayanya kita, dengan pikirannya kita gak akan pernah bisa bersatu sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Fisik mungkin bisa bersatu, tetapi pikiran dan hati kita tidak bersatu. Tetapi itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan pikiran dan perasaan kita yang menjadi satu Bapak Ibu Saudara. Untuk itu perlunya kerendahan hati dari kita.
perlunya kelemah lembutan dari kita, dan perlunya kesabaran dari kita. Dan kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Itu artinya kita bisa bersatu dengan orang lain. Nah, di ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi memelihara itu lebih sulit, Bapak Ibu Saudara. Kita kalau mengajak orang lain untuk bersatu berkumpul itu gampang. Tetapi yang paling sulit dari hal itu adalah memelihara, Bapak Ibu Saudara. Di sana Alkitab sudah sangat jelas, ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera lah yang mengikat kita di dalam kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersatu harus dipelihara. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat pengajaran tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus, Anak bukan Roh Kudus. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah yang memiliki 3 pribadi. Bapa setara dengan Anak, Bapa setara dengan Roh Kudus, Anak setara dengan Roh Kudus. Tetapi mereka pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapa memelihara dengan Anak, dan Anak memelihara dengan Roh Kudus. Ini adalah kita belajar bagaimana kesatuan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bersatu. Kesatuan di dalam Kristus itu adalah hal yang keniscayaan. Kita mampu untuk melakukan hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi, hal yang mengancam persatuan gereja adalah perselisihan antar orang Kristen itu sendiri. Terkadang kita tidak mau menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan orang lain. Ini yang menjadi sulit di dalam kesatuan itu sendiri. Kita nggak akan pernah bisa bersatu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu mementingkan diri sendiri. Belajarlah untuk mengerti perasaan orang lain. Belajarlah untuk menghargai pendapat orang lain. Belajarlah apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain lakukan. Kita harus belajar menghargai itu, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menjadi satu. Nah, itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua yang menjadi ancaman buat persatuan gereja adalah pengajaran sesat dari kaum bidat. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, di media sosial ada begitu banyak orang-orang yang sukanya itu berantem, sukanya ribut, sukanya debat dengan orang lain. Saya nggak ngerti mau mencari apa, mencari kebenarankah atau mencari sensasi? Ya, seperti yang kita lihat, tujuan mereka adalah menjatuhkan orang lain, khususnya orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, di ayat yang ke-14 dan ayat ke-15, di sana dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu digenapi bahwa nanti di akhir zaman akan banyak rasul-rasul palsu, akan banyak guru-guru palsu, akan banyak nabi-nabi palsu yang berbicara seolah-olah mereka itu datangnya dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki pengajaran yang benar tentang Tuhan. Mulai menggali kebenaran, mulai kita mencari kebenaran, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Tetapi justru kita semakin teguh, kita mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Kita mengerti apakah itu pengajaran yang benar datangnya dari Tuhan atau bukan gitu. Kalau kita nggak belajar, Bapak Ibu Saudara, kita akan mudah diombang-ambingkan. Kita akan mudah terseret. Yang tadinya kita percaya menjadi tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sekarang ketika sudah terjerat dengan pengajaran yang palsu, Bapak Ibu Saudara, dia malah melawan pengajaran yang sebenarnya itu adalah benar. Dan itu yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita harus berpegang teguh kepada kebenaran yang ada, ya, supaya kita semakin bertumbuh. Jadi harapan Tuhan adalah supaya kita bertumbuh. Kita mengenal Tuhan itu
memang membutuhkan proses Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari setia terus, mari setia datang kepada Tuhan, mari setia untuk taat kepada kebenaran. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita renungkan, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan benar-benar melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang layak gitu. Dikatakan orang-orang percaya menjadi kesatuan di dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita supaya kita semakin mengerti apa makna dari kesatuan di dalam Kristus. Apa makna kebersamaan di dalam Kristus. Supaya kita semakin menganggap orang lain itu juga jauh lebih penting dibandingkan kita. Belajar untuk mengerti orang lain, belajar peka kepada perasaan orang lain Bapak Ibu Saudara. Supaya kita terus bersama-sama berjalan di dalam pertumbuhan mengenal Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran-Mu pada hari ini, pagi ini. Kami sudah belajar soal kesatuan dalam Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa kesatuan itu adalah proses yang panjang untuk menganggap diri kami tidak sebegitu penting dengan orang lain. Menganggap orang lain itu sama dengan kami. Supaya kami bisa bersama-sama menjadi satu. Karena ini adalah tujuan Engkau Tuhan. Ajarkanlah kami untuk merendahkan diri kami. Supaya kami bisa menerima keadaan orang lain. Supaya kami bisa menerima segala sesuatu dari orang lain. Supaya kami layak untuk bersatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kebenaran-Mu mengubahkan pikiran kami yang selama ini kami berpikir bahwa kami sebenarnya salah dalam mengerti soal kesatuan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang sedang menyaksikan ibadah online. Biar kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada setiap kami supaya kami Tuhan tetap teguh berjalan hari-hari ini melewati setiap tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Biarlah berkat Allah kiranya mengalir atas kehidupan sidang jemaat-Mu di Jagakarsa. Engkau memberkati mereka Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sekalian. Dan biarlah hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berkat Allah mengalir atas seluruh kehidupan kami. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur.